Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kompetensi dasar yang ke-10 ini, yaitu menganalisis laporan keuangan sederhana. Anak-anak, untuk pertemuan yang keempat, kita akan membahas tentang laporan laba rugi. Silahkan kalian perhatikan materi selanjutnya. 1. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya laporan keuangan ini, pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. 2. Manfaat laporan laba rugi. A. Mengevaluasi kinerja usaha sebelumnya. Laporan untuk bulan sebelumnya dapat dijadikan evaluasi untuk meningkatkan pendapatan usaha dan meminimalisasi risiko kerugian di bulan setelahnya. Nah, jadi anak-anak, kalau misalkan perusahaan kita itu terus-menerus mengalami kerugian, maka besar kemungkinan akan terjadi reorganisasi atau kebangkrutan dalam perusahaan kita. Yang B adalah mengembangkan usaha. Dengan melihat laporan laba rugi pada akhir bulan tertentu, maka usaha dapat mengantisipasi pengeluaran yang dirasa dapat diperkecil jumlahnya tanpa mengganggu kinerja usaha, gitu ya. Jadi hal ini dimaksudkan untuk dapat mengembangkan usaha pada perusahaan kita. C. Melihat risiko. Laporan laba rugi ini dapat menunjukkan kondisi perusahaan tidak kunjung mendapat laba setiap bulannya. Nah, sementara modal semakin menipis, maka perusahaan dapat berisiko merugi dan tutup. Inilah fungsi dari laporan laba rugi, yaitu mampu melihat risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. D. Sebagai tolak ukur usaha. Laporan laba rugi ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur usaha untuk karyawan agar bekerja lebih baik sehingga usaha dapat berkembang. E. Menganalisis strategi usaha. Seberapa berhasilnya strategi tersebut dapat dilihat dari laporan laba rugi yang dilaporkan setiap bulannya. Jika setiap bulannya usaha mengalami peningkatan pendapatan, itu berarti strategi yang digunakan sudah tepat. Nah, jika laporan laba rugi ini menunjukkan penurunan pendapatan setiap bulannya, maka pemilik usaha ini perlu mempertimbangkan untuk mengganti strategi pengembangan bisnisnya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan laporan ini meningkat pendapatannya, berarti strateginya sudah benar. Kalau misalkan laporannya ini mengalami penurunan pendapatan, berarti strateginya harus dirubah. Kemudian yang F adalah profil usaha. Ketika seseorang ini akan membeli saham, maka diperlukan gambaran usaha yang akan dibeli sahamnya. Jadi laporan laba rugi ini dapat menjadi acuan untuk melihat baik atau tidaknya kinerja sebuah usaha. Berikut adalah komponen laporan laba rugi. A. Pendapatan atau revenue. Pendapatan adalah nilai penjualan barang atau jasa yang diraih usaha selama periode laporan berlangsung. Yang B. Harga pokok penjualan atau cost of goods sold. HPP adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa yang dijual oleh unit usaha. C. Beban atau expense. Beban adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Ini contohnya beban telepon, beban listrik, gaji karyawan, administrasi, utilitas, sewa, dan promosi. D. Laba kotor atau gross profit. Laba kotor adalah selisih antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan. E. Laba bersih atau net income. Pendapatan bersih adalah hasil akhir yang diperoleh setelah dikurangi tagihan dan pajak. F. Laba koperasi atau laba usaha adalah total laba kotor dikurangi biaya-biaya yang terkait dengan operasi usaha.
G. Laba sebelum pajak atau free tax income. Free tax income ini adalah total pendapatan usaha sebelum dikurangi pajak. H. Pajak penghasilan usaha atau income tax. Income tax adalah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh usaha kepada negara atau otoritas pajak. I. Dividen atau dividen. Dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. J. Laba ditahan atau retained earning. Laba ditahan adalah bagian dari pendapatan bersih yang tidak diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dalam rangka pengembangan usaha. Jadi ini seharusnya laba itu dibagikan kepada pemegang saham ya, tetapi ini tidak dibagikan. Kenapa tidak dibagikan? Karena akan digunakan untuk pengembangan usaha. 4. Langkah pembuatan laporan laba rugi. Yang pertama adalah membuat jurnal transaksi. Yang kedua, membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang ketiga adalah menyusun laporan laba rugi. Sekarang yang pertama adalah membuat jurnal transaksi. Ini jurnal transaksinya ya pada Creative Project Jurnal Umum Januari 2019. Kita lihat di sini tanggal 5 itu uraiannya perlengkapan masuk ke debit, kasnya keluar ini untuk pembelian perlengkapan. Jadi jumlahnya sama ya, 4.500.000. Tanggal 10 utang usaha ini masuk ke debit, kemudian kasnya keluar sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 16 kasnya bertambah, ini masuk ke debit, kemudian piutang usaha atau penerimaan utang ini masuk ke kredit sebesar 7 juta. Tanggal 27 ini kendaraannya masuk ke debit, kemudian yang kredit adalah utang usaha, maka utang usaha masuk ke kredit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ini jumlah ya, seluruh jumlah debit harus sama dengan seluruh jumlah yang ada di kredit. Ini sebesar 26.500.000. Yang kedua adalah posting atau pemindahan rekening ke buku besar. Anak-anak kita lihat ini buku besarnya ya. Ini dari Creative Project, kalian perhatikan format-formatnya ya. Pada tanggal 1 Januari saldonya sebesar 20 juta, ini ada pada saldo debit. Kemudian tanggal 5 ini pembayaran perlengkapan. Kalau pembayaran perlengkapan itu berarti keluar ya. Kalau keluar ini masuk ke kredit. Nah, jadi jumlah saldo debitnya itu menjadi 15.500.000 karena 20 juta dikurangi 4.500.000 sama dengan 15.500.000. Kemudian pada tanggal 10 ini pembayaran utang. Kalau pembayaran utang berarti kan kasnya keluar. Nah, maka ini dituliskan di kredit. Maka untuk saldonya ini 15.500.000 dikurangi 5 juta sama dengan 10.500.000. Pada tanggal 16 ini penerimaan piutang ya. Berarti ada uang masuk. Kalau ada uang masuk berarti masuk ke debit sebesar 7 juta. Maka ini akan menambahkan saldo pada debit. Tadi 10.500.000 ya, ditambah dengan 7 juta sehingga saldo untuk kas ini sebesar 17.500.000 rupiah. Langkah selanjutnya adalah memasukkan akun-akun atau transaksi tersebut ke dalam buku besar. Jadi masing-masing akun ya dibuatnya ya. Ini contohnya adalah nama akun ini piutang usaha. Kita lihat di sini ya. Tanggal 1 ini saldonya 7.500.000 ada pada saldo debit. Piutang usaha ini termasuk kas ya atau harta. Kemudian pada tanggal 16 ini penerimaan piutang. Kalau penerimaan piutang berarti piutang kita kan berkurang. Kalau berkurang masuk ke kredit. Maka
saldo kita menjadi Rp500.000. Ini berasal dari saldo piutang usaha dikurangi dengan penerimaan piutang, jadi sebesar Rp500.000. Kemudian untuk akun perlengkapan, ini saldonya 5 juta, ada pada saldo debit. Kemudian pada tanggal 5 ini pembelian perlengkapan. Kalau membeli perlengkapan itu berarti perlengkapannya bertambah ya. Bertambahnya berapa? Itu 4.500.000 ada pada debit. Maka kalau bertambah berarti akan menambahkan saldo debit, sehingga menjadi Rp9.500.000. Kemudian untuk kendaraan, saldonya 70 juta. Kemudian pada tanggal 27 ini membeli kendaraan lagi. Kalau membeli kendaraan berarti kendaraannya bertambah ya. Kalau bertambah berarti masuk ke debit sebesar 10 juta rupiah. Maka kalau kendaraannya bertambah ini akan menambah saldo debitnya. Jadi 70 juta ditambah dengan 10 juta sama dengan saldo debit untuk kendaraan sebesar 80 juta. Kemudian ini untuk utang usaha. Saldonya pada tanggal 1 ini 10 juta. Ini ada pada saldo kredit ya. Utang ini saldonya diletakkan pada saldo kredit. Kemudian pada tanggal 10 ini membayar utang. Kalau membayar utang berarti kan utangnya berkurang ya. Kalau utang berkurang itu masuk ke debit. Nah berarti akan mengurangi saldo kreditnya. Utangnya dibayarkan 5 juta. Berarti ini akan mengurangi saldonya 5 juta. Sehingga saldonya menjadi 5 juta rupiah. Pada tanggal 27 ini membeli kendaraan. Tetapi secara utang ya. Utangnya kan bertambah karena membeli kendaraan utang, jadi utangnya bertambah. Kalau utang bertambah ini masuk kredit. Nah, maka kalau masuk kredit berarti akan menambah saldo kredit pada utang tersebut. Sehingga 5 juta ditambah dengan 10 juta sama dengan 15 juta. Kemudian ini untuk modal. Nah, untuk buku besar modal ini saldonya ada di sebelah kredit ya, sama dengan saldo utang tadi. Nah, anak-anak yang perlu kalian perhatikan adalah untuk harta yang meliputi aset, kemudian pendapatan, dan lain-lain. Kalau bertambah dimasukkan ke debit, kalau berkurang dimasukkan ke kredit. Tetapi untuk utang dan modal, kalau bertambah ini dimasukkan ke kredit, kalau berkurang dimasukkan ke debit. Jadi kebalikan ya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan.